Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya semuanya adik-adik? Semoga adik-adik semua dan mama papa juga dalam keadaan sehat serta penuh dengan sukacita. Hari ini kita bersiap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah kita hari Minggu ini. Untuk itu kita bersukacita bersama, tapi spesial hari ini Bang David dan Kak Caya nggak cuma berdua. Bang David dan Kak Caya ajak teman baru nih yang mau kenal adik-adik. Nah, kita panggil aja ya. 1, 2, 3. Shalom teman-teman sekolah minggu. Halo, nama aku Andi. Kalau aku namanya Dina. Teman-teman, kita puji Tuhan bersama yuk. Nah, Ayo. temanya hari ini adalah pujilah dengan segenap jiwaku. Nah, untuk itu kita akan angkat pujian nih. Dengan penuh sukacita dan sambil tepuk tangan kita nyanyi lagu apa, Dina? Yuk teman-teman, kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Allah di tengah kita besar dan pujilah Tuhan selama-lamanya. Ayo, teman-teman, kita puji Tuhan bersama. Di
Nah, gimana teman-teman semua? Sudah bersukacita bersama kan? Kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Tapi sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Kita angkat pujian apa, Dina? Kita bernyanyi judul lagunya itu Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari teman-teman, kita nyanyikan bersama dengan sikap berdoa. Yuk, kita puji Tuhan. Bapak, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kepada Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami dapat beribadah pada hari ini Tuhan, meskipun masih dengan jarak jauh, tapi Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk bersekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati setiap puji-pujian yang kami naikkan, setiap
firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Tuhan berkati agar kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai juga kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya orang tua yang baik, yang setia, yang menemani kami untuk tetap bersekolah minggu meskipun melalui online. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami. Biar kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik sudah bersuka cita bernyanyi. Sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu lagu, Ku Ingin Mendengar Cerita. Tapi dengan sikap berdoa ya. Lipat tangannya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Shalom adik-adik, hari ini sebelum kita dengerin firman, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ikutin doa kakak dari dalam hati saja ya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya kami boleh mendengarkan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkaulah yang berdiam dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh Tuhan melakukannya seturut dengan perintah-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kali ini untuk mendengarkan firman yang kita butuhkan adalah salah satunya Alkitab. Udah siapin Alkitabnya? Udah belum? Kakak tungguin nih 1 menit. Kalian buka dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Sudah pada ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Nah, kita sudah membaca Alkitab Nats dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Nah, kakak mau ngasih sebuah ilustrasi. Terus adik-adik boleh memperagakannya di rumah juga ya, ikutin. Di tanganku, di tangan kakak nih, ada 2 kotak yang telah Tuhan berikan untuk kakak jaga. Sama seperti adik-adik, kalian mempunyai 2 kotak yang diberikan Tuhan untuk kalian jaga. Lalu Tuhan bilang, masukkan semua penderitaanmu ke dalam kotak yang berwarna hitam. Di tangan kanan kakak ada kotak berwarna hitam. Lalu masukkan semua kebahagiaanmu ke dalam kotak yang berwarna emas. Di sebelah kiri kakak ada kotak berwarna emas. Jadi ada 2 kotak nih. Yang pertama kotak berwarna hitam, yang kedua kotak berwarna emas. Lalu kakak melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Setiap kali kakak mengalami kesedihan, rasa kecewa, kakak memberikan semuanya itu di kotak berwarna hitam, betul. Lalu sebaliknya, pada saat kakak merasa senang, bahagia, sukacita, kakak memberikannya atau meletakkannya di kotak berwarna emas. Nah, tapi yang ada yang aneh nih. Semakin hari kotak berwarna emas ini semakin bertambah berat. Sedangkan kotak berwarna hitam semakin hari tetap saja ringan seperti semula. Seperti awal pertama kali Tuhan memberikan kotak itu. Dengan rasa penasaran, kakak nih penasaran nih kenapa seperti itu. Kakak bukalah kotak berwarna hitam ini. Setelah kakak buka, ternyata jawabannya ada lubang besar. Ada lubang besar di dalam kotak berwarna hitam ini. Sehingga rasa kecewa, rasa sedih, rasa penderitaan yang selama ini kakak alami atau adik-adik alami, ternyata dia itu jatuh keluar. Lalu kakak tunjukin kepada Tuhan. Kakak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemanakah perginya semua kesedihanku? Terus Tuhan hanya tersenyum dan berkata kepada kakak dan adik-adik, anakku, semua kesedihanmu berada padaku. Lalu aku bertanya lagi dong, kakak bertanya lagi dong, Tuhan, mengapakah Engkau memberikan 2 buah kotak? Kotak yang emas dan kotak hitam yang berlubang. Jawab Tuhan, kotak emas kuberikan agar engkau senantiasa menghitung kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Sedangkan kotak hitam itu diberikan agar engkau melupakan semua kesedihanmu dan mencampakkan semua rasa kecewa agar kita sebagai manusia melupakannya, sehingga engkau akan senantiasa merasa bahagia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, adik-adikku yang kusayangi, lihatlah betapa baiknya Tuhan kepada kita. Ia tidak ingin melihat kita sedetik pun mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Malah ia ingin kita senantiasa di dalam hidup kita mengalami kebahagiaan. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan Yusuf, hidupnya penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Dimulai dari ia dibenci oleh saudaranya, dibuang ke sumur kosong, dijual, difitnah, dipenjarakan, dan dilupakan. Tetapi Yusuf memiliki tekad yang bulat untuk melupakan semua penderitaan, kesedihan, dan ia terbukti memberikan nama Manasye kepada anaknya yang artinya melupakan. Nah, kesedihan yang adik-adik alami selama ini, Tuhan ingin kita melupakannya. Sebab Tuhan merancangkan sesuatu yang lebih indah dalam hidup adik-adik. Nah, setelah itu, mengapa sih kita perlu melupakan hal-hal yang sedih dan agar kebahagiaan itu tuh terus muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari? Terus, mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Karena kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan bersyukur. Adik-adik bisa bernafas, adik-adik bisa melihat mama papa, adik-adik bisa jajan, adik-adik bisa bermain. Itu semua adalah kebaikan Tuhan yang senantiasa diberikan kepada adik-adik. Maka karena itu
kita harus senantiasa bersyukur, kita harus senantiasa membagikan sukacita kepada orang lain, karena terlebih Tuhan sudah memberikan sukacita itu kepada kita. Tuhan tidak memandang kita kecil besar, anak-anak dewasa, tapi Tuhan memandang semua anak-anaknya itu adalah penuh dengan kebahagiaan. Nah, adik-adik juga harus memandang Yesus sebagai sukacita yang penuh dengan rasa syukur, bahwa adik-adik senantiasa dipimpin, dijaga, dibimbing oleh Tuhan, dan selalu senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang adik-adik mulailah hidup dengan rasa bersyukur. Jikalau adik-adik merasa memiliki kesedihan, berikan semuanya itu kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Mulai komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Doa yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Demikian firman hari ini. Kiranya adik-adik boleh senantiasa bersyukur lagi dalam kehidupan adik-adik semua. Dan jangan lupa membagikan sukacita, membagikan kebahagiaan dengan orang-orang sekeliling. Apalagi pada pandemi sekarang ini, meskipun ada sesuatu hal yang terjadi di negeri kita, tapi kita harus senantiasa bersyukur. Pasti ada rancangan Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita ke depannya. Sehingga kita lebih bersyukur, kita lebih dekat, kita lebih senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita selalu bahagia dimanapun dan kapanpun itu. Karena terlebih kita punya Tuhan yang lebih dahsyat dibandingkan yang lainnya. Amin. Nah, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ikuti di dalam hati saja ya. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh bersuka cita Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang begitu dahsyat. Bapa, adapun firman-Mu dari Mazmur 103 ayat 1-3 mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dan mengingat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa, kami anak-anak-Mu boleh senantiasa melakukannya seturut dengan perintah-Mu. Engkau yang menjagai Bapa, dan Engkau yang melindungi kami dari apapun, sehingga kami boleh terjauh dari hal-hal yang tidak baik. Dan juga Bapa, dekatkan kami kepadamu, bantu kami untuk selalu dekat dan berserah kepadamu, sehingga kami Tuhan boleh senantiasa setiap hari bersyukur untuk apa yang kami alami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala kebahagiaan maupun kesedihan yang Engkau berikan, karena itu membentuk pribadi kami menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat denganmu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama bilang amin. Nah, sekian firman hari ini. Shalom adik-adik. Dah. Gimana teman-teman? Firman Tuhan yang udah kalian dengar dari Kak Lady. Sungguh firman Tuhannya sangat menguatkan kita ya. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelum itu kita bernyanyi lagi ya. Kita sukacita bersama. Kita angkat pujian. Apa Dina? Yuk, kita bernyanyi teman-teman dengan lagu judulnya Betapa Kita Tidak Bersyukur. Jadi, kita harus bersyukur. Nah, mari teman-teman kita nyanyi bersama sambil tepuk tangan ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanda air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah.
lagi dengan penuh sukacita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang kita makan. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung, Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita menutup acara kebaktian kita ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Engkau berkenan menerima anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan ini, supaya kami dapat memakainya untuk mendukung pelayanan bagi kehadiran kerajaan Tuhan di tengah gereja-Mu dan di tengah dunia ini. Demi kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kakak sekolah minggu berharap adik-adik dapat mengerti bahwa kasih dan penyertaan Tuhan yang setia mendorong kita semua untuk terus mengucap syukur. Hal ini sama seperti sang pemazmur dan orang-orang dalam persekutuannya yang pada saat itu dengan riang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Nah, ada ayat hafalan nih untuk adik-adik. Diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Sebelum menghafal, bantu kakak untuk mencari kata-kata dalam ayat hafalan tersebut pada kotak ini ya. Jangan lupa untuk mengirimkan hasilnya ke kakak sekolah minggu sesuai kelas masing-masing. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita udah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau mengerjakan kreativitas. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhan tentang pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hari ini kita akan membuat kalung hati. Ini sudah ada talinya, nanti tinggal dikalungkan. Ini menandakan sebagai jiwa kita. Nah, nanti adik-adik boleh taruh namanya atau dihias seperti apa, adik-adik terserah adik-adik. Nanti setelah itu kita pakai, setelah adik-adik membuat seperti ini, kita pakai, lalu adik-adik sambil memakai ini, adik-adik merekam video, adik-adik bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu yang adik-adik suka. Terserah, bebas apa aja. Adik-adik boleh minta papa dan mama untuk bantu adik-adik merekam videonya. Seperti itu adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita akan membuat video dan kreativitas. Sebelumnya kakak mau kasih tahu bahan-bahannya. Bahan-bahan kreativitasnya kertas warna, benang wol atau pita, gunting,
lalu pensil atau pulpen. Sekarang kita akan membuatnya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat kreativitas. Pertama, adik-adik ambil kertas yang berwarna, lalu dilipat 2 seperti ini. Kalau sudah seperti yang kakak lakukan ini, adik-adik ambil gunting adik-adik, lalu adik-adik bisa menggunting seperti yang kakak lakukan. Kertas ini akan membentuk love ya adik-adik. Adik-adik boleh minta bantu mama papanya jika adik-adik belum bisa melakukannya. Nah, jika sudah adik-adik buka kertasnya akan membentuk love seperti ini ya. Lalu kita akan membuat bolongan untuk mengaitkan kalungnya. Adik-adik ikuti katanya aja seperti ini. Adik-adik lipat 2, lalu adik-adik bikin lingkaran. Tapi kalau adik-adik punya alat untuk pembolong, adik-adik bisa dengan alatnya. Kalau tidak punya, bisa melakukannya seperti katanya lakukan. Nah, jika sudah seperti ini, ini adalah untuk masukkan benangnya adik-adik. Nah, benangnya seperti ini. Adik-adik bisa pakai benang atau pita atau apapun tali yang adik-adik punya di rumah. Nah, nanti adik-adik ikat seperti ini, boleh diikat 2 kali. Nah, kalau sudah, adik-adik kaitkan lagi sebelahnya, sama seperti yang pertama tadi. Nah, adik-adik nanti love-nya boleh adik-adik hias ya. Adik-adik boleh tulis nama, adik-adik boleh hias dengan pita atau gambar-gambar mewarnai boleh. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau sudah, akan membentuk seperti ini kalung love ya adik-adik. Nanti bisa ditaruh di leher adik-adik. Nah, sekarang adik-adik bernyanyi ya lagu sekolah minggu apa saja yang adik-adik suka dengan memakai kalung tadi. Nah, sambil bernyanyi, adik-adik direkam, boleh dibantu sama mama papa di rumah ya untuk merekam videonya. Jika adik-adik sudah selesai merekam videonya, adik-adik boleh minta mama dan papa untuk kirim ke kakak sekolah minggunya masing-masing ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik.